Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semuanya ini ya? Alhamdulillah. Sudah siap menyambut tahun baru? Siap, insya Allah. Tahun baru 2026 ya. Berarti insya Allah kita akan membuka lembaran baru. Yang lama kita tutup, yang jelek-jelek kita buang, yang baik-baik kita tambahkan. Karena kata Nabi SAW, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Kalau hari ini sama seperti hari kemarin, ibu-ibu sama nih amal ibadahnya kayak kemarin, maka ibu-ibu adalah orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang-orang yang celaka. Mau jadi orang yang celaka? Enggak. Mau jadi orang yang beruntung. Makanya tahun baru insya Allah harus punya semangat baru, mindset yang baru ya. Karena Islam itu mengajarkan optimisme ibu-ibu. Islam tidak pernah mengajarkan pesimis. Tidak ada pesimis di dalam Islam. Kata Allah, jangan berputus asa dari rahmatku. La taqnatu mir rahmatillah. Kita pernah punya salah. Siapa sih yang gak pernah punya dosa? Ibu-ibu di sini pernah punya dosa? Pernah berbuat dosa? Banyak dosanya? Banyak. Kelihatan ini dari mukanya. Dan bukan hanya ibu, yang di depan ini pun juga punya dosa. Semua punya dosa. Tapi apa yang Allah bilang? Aku sangat cinta kepada hambaku yang mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang mau bertaubat, Bu. Itu urusan Allah. Ibu pernah buat dosa, itu bukan urusan manusia, urusan kita sama Allah. Ketika ibu telah berjalan jauh dari Allah, sepanjang tahun ini ibu lupa sama Allah, tapi di akhir tahun 2025 ini ibu ingat sama Allah dan ibu ingin kembali ya, kembali ke pelukan Allah, kembali bertaubat kepada Allah, maka Allah sangat berbahagia. Bahkan kata Nabi SAW, bahagianya Allah itu melebihi bahagianya seorang musafir. Ya, ibu bayangkan, ibu seorang musafir bawa unta ya ke gurun pasir, lalu untanya itu hilang ketika ibu tidur. Ketika ibu bangun, unta itu nggak ada. Lalu ibu cari ke semua sudut dari gurun pasir itu, kemudian ibu capek, ibu tidur lagi. Ketika ibu bangun, unta itu sudah ada di depan ibu. Senang gak Bu? Senang. Nah, senangnya Allah melebihi dari orang itu, bayangkan. Kalau kita punya salah sama orang, salah sekali dimaafin, 2 kali dimaafin, 3 kali dicuekin Bu, 4 kali WA udah gak dibaca. Ya, jadi red doang, nggak centang biru ya, dibiarin ya. Tapi Allah enggak. 1000 kali ibu buat dosa, 1000 kali ibu minta ampunan, Allah ampunin. Kenapa? Itulah cintanya Allah sama ibu. Makanya ibu harus optimis. Masa depan itu selalu lebih baik dari masa sekarang. Hari ini ibu lagi capek, lagi kecewa, lagi sedih, lagi patah hati. Sejauh-jauhnya kita tidak mau ya kembali kepada Allah. Tapi ketika kita kembali, Allah itu senang banget. Ya. Dan Allah tidak pernah melihat masa lalu kita. Udah tutup kata Allah, tutup. Ya. Beda kalau sama manusia. Sama manusia kita minta maaf sekali, dimaafin. Yang kedua juga masih dimaafin. Yang ketiga, keempat, kelima udah dicuekin. Tapi Allah nggak seperti itu. Kenapa? Karena Allah menginginkan kehidupan yang baik untuk kita. Tidak pernah dalam sejarah Allah itu jahat kepada hambanya, nggak pernah. Yang ada kita yang belum tahu apa maksud Allah di depannya. Kita yang belum tahu hikmah apa yang Allah berikan untuk kita.
Karena memang yang namanya ujian itu tujuannya untuk meningkatkan derajat kita. Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Itu Bu. Ujian itu tidak ada yang untuk merendahkan, tidak ada yang untuk menghancurkan, enggak ada. Ujian itu adalah tanda cintanya Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, kata Allah, ibtalah. Allah akan uji hamba itu. Jadi kalau ibu-ibu lagi dapat ujian hari ini, bersyukur sama Allah. Wah, Masya Allah, berarti Allah pengen bersihin dosa-dosa saya, ya kan? Berarti Allah pengen meningkatkan ketakwaan saya, keimanan saya. Harus optimis. Islam itu mengajarkan optimisme. Hari esok pasti lebih baik kalau kita yakin dan percaya kepada Allah. Kalau ibu-ibu lagi dikasih bahagia sama Allah, lagi dikasih rezeki yang banyak ya, berarti ibu-ibu lagi Allah berikan karunia. Di mana Allah menginginkan pahala bersyukur untuk kita semua. Tapi kalau kita sedang diberikan ujian, sedang diberikan cobaan, itu berarti Allah menginginkan kita mendapatkan pahala sabar. Sabar aja. Ujian terberat ibu-ibu apa sih Bu? Kurang duit, Masya Allah. Memang itu sering terjadi di kota-kota besar ya Bu ya. Mau tahu nggak solusinya? Kurang duit apa? Apa? Kerja, benar. Enggak, minta sama Allah. Minta Bu, Allah kan janji. Udu'uni astajib lakum. Allah pasti kabulkan doa ibu. Tapi bisa jadi Bu ya, ibu gak punya duit nih misalkan. Tapi Allah kasih ibu kesehatan. Itu rezeki bukan? Rezeki. Usia ibu berapa? Izin? 63, Masya Allah. Kata Nabi, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan yang melewati itulah di atas 70 tahun yang bisa mendapatkan karunia. Masya Allah, ibu usia 63 tahun masih bisa hadir hari ini, masih bisa berdiri, masih bisa jalan sehat, masih bisa senyum. Bayangkan. Betapa banyak orang-orang yang usianya mungkin, mohon maaf di bawah kita, betul ya? Tapi sudah sakit, sudah terbaring, tidak punya semangat lagi. Akhirnya apa? Harta sebanyak apapun tidak bisa dibandingkan dengan kesehatan. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, di tahun 2026 esok hari ya ibu-ibu semuanya, kita harus punya rencana mau seperti apa. Jangan hari-hari dilewatkan begitu aja. Harus punya yang namanya resolusi biasanya gitu ya. Resolusinya apa di 2026? Tapi jangan juga resolusinya mengerjakan resolusi tahun 2025 yang belum selesai. Gitu. Tapi resolusinya saya mau ngapain 12 bulan ke depan. Kata Nabi kan setiap hari harus lebih baik. Berarti apa? Kalau tahun 2025 nggak pernah sedekah, tahun 2026 harus sedekah. Tahun 2025 sholatnya bolong-bolong, tahun 2026 sholatnya harus penuh ya. Dan berbagai kebaikan lainnya. Insya Allah kalau memang itu yang dilakukan maka Allah pun akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita sambut tahun 2026 dengan penuh kebaikan, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Barakallah. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Asad. Di segmen berikutnya kita akan memberikan kesempatan bagi sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Renungan Jiwa. Bisa hidup tenang. Saya selalu terbayang-bayang sama masa lalu itu. Bahkan selalu berusaha ingin mengakhiri hidup, tapi takut